Musim liburan jalan-jalan ke Bandung. Jangan lupa mampir makan mie kocok. Lalu jumpa lagi Sobat Bulog. Selamat datang di Bulog Business Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Bulog yang terus setia menonton channel YouTube ini. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di program Bulog Business Talk. Perkenalkan, saya Hita Manggalanusa, biasa dipanggil Angga. Saat ini saya bekerja di bagian keuangan dan umum di salah satu dari 4 unit bisnis yang dibentuk oleh Perum Bulog, yakni unit bisnis industri. Nah, pada episode kali ini, selama beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak Sobat Bulog untuk mengenal lebih dekat apa saja sih infrastruktur pasca panen modern yang kini telah dimiliki oleh Perum Bulog. Seiring dengan perkembangan era digitalisasi serta modernisasi, Perum Bulog terus mengembangkan diri dalam menjawab segala tantangan dengan terus melakukan inovasi dan bertransformasi untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh Perum Bulog mencakup baik melalui produk-produk yang dihasilkan, pengembangan digitalisasi, maupun pengembangan infrastruktur yang dimiliki. Nah, berbicara mengenai infrastruktur, sebagai salah satu BUMN yang menjadi tulang punggung ketahanan di bidang pangan, maka dalam rangka memastikan jumlah stok pangan yang tersedia, memastikan kualitas pangan yang disimpan tetap terjaga, serta memastikan produk yang dihasilkan itu terjamin, baik kualitas, kuantitas, maupun higienitasnya. Kini Perum Bulog juga telah memiliki infrastruktur pasca panen yang modern. Perum Bulog saat ini telah memiliki infrastruktur pasca panen dengan teknologi terkini, yakni berupa 10 unit sentra penggilingan padi atau Modern Rice Milling Plant, 7 unit sentra pengolahan beras atau Rice to Rice, serta 2 unit sentra pengeringan jagung atau Corn Drying Center. Selain beberapa unit pengolahan yang telah lebih dahulu dimiliki oleh Perum Bulog. Keberadaan infrastruktur pasca panen dengan teknologi terkini ini diharapkan dapat mendukung kegiatan produksi pangan, pengeringan, penggilingan, pengemasan, serta penyimpanan komoditas pangan. Adapun infrastruktur pasca panen ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah sentra-sentra produksi beras maupun jagung. Perlu Sobat Bulog ketahui bahwa pembangunan infrastruktur pasca panen ini sendiri merupakan pemanfaatan dari PMN yang diamanatkan kepada Perum Bulog, di mana diharapkan melalui infrastruktur pasca panen ini dapat memaksimalkan penyerapan serta pengelolaan komoditas pasca panen. Selain itu, pembangunan infrastruktur pasca panen ini adalah gerakan diversifikasi yang dilakukan oleh Perum Bulog untuk memperkuat lumbung pangan melalui penyederhanaan alur kegiatan produksi pangan berupa gabah, beras, dan jagung dengan berbasis teknologi modern sehingga mampu menjamin standarisasi mutu dan higienitas produk pangannya, sehingga diharapkan dapat terus optimal dalam berkontribusi dalam menjadi kekuatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Yuk Sobat Bulog, saya akan mengajak untuk mengenal satu persatu infrastruktur pasca panen yang telah dimiliki oleh Perum Bulog tersebut. Yang pertama, sentra penggilingan padi. Sentra penggilingan padi atau Modern Rice Milling Plant ini dibangun untuk mempercepat alur proses pengolahan beras dengan fasilitas pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern yang terdiri dari mesin pengering, unit penggilingan padi, serta dilengkapi dengan unit penyimpanan gabah yakni berupa silo. Untuk mesin pengering yang terpasang dapat mengeringkan gabah dengan kapasitas hingga 120 ton per harinya. Dryer sentra penggilingan padi memiliki kemampuan untuk memaksimalkan proses pengeringan gabah kering panen yang didukung dengan automatic control system. Adapun silo yang terdapat di sentra penggilingan padi memiliki kapasitas simpan hingga 2000 ton per unitnya.
Dan dengan keunggulan metode penyimpanannya dapat menjamin umur simpan gabah menjadi lebih lama dengan kualitas yang tetap terjaga. Teknologi untuk mengolah gabah kering giling yang dimiliki sentra penggilingan padi adalah berupa rice milling unit yang terdiri dari beberapa bagian mesin yang berfungsi untuk membersihkan GKG dari hampa kotoran dan jerami, menghilangkan kerikil atau batu, mengupas kulit, dan memisahkan beras pecah kulit dari GKG yang masih utuh. Selain itu juga dapat memutihkan beras dan mengatur tingkat sosok beras, memisahkan beras sesuai ukuran butir berasnya, memisahkan beras berdasarkan warna, mengatur komposisi, broken, menir, hingga mengemas hasil produksi berasnya. Dengan adanya sentra penggilingan padi modern ini akan memperkuat Perumbulok dalam menyerap sebanyak-banyaknya gabah di tingkat petani karena sarana penyimpanan dan kapasitas mesinnya yang cukup besar. Fungsi dan peran sentra penggilingan padi ini diharapkan dapat membantu petani untuk dapat menurunkan angka kesulitan pasca panen sehingga dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas serapan gabah hasil panen petani. Adapun untuk lokasi sentra penggilingan padi terdapat di 10 lokasi, yakni di Lampung, Karawang, Subang, Kendal, Sragen, Magetan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, hingga di Sumbawa. Selanjutnya, infrastruktur berikutnya adalah sentra pengolahan beras. Sentra pengolahan beras atau rice to rice merupakan unit sarana pengolahan beras yang melakukan kegiatan pembelian bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan perdagangan komoditi yang didukung oleh peralatan pengolahan beras dengan teknologi terkini. Sentra pengolahan beras ini sendiri terdiri dari mesin sortasi, destoning, whitening, dan grading dengan kapasitas 6 ton per jam untuk masing-masing lokasinya yang persebarannya berada di Jakarta, Indramayu, Sukoharjo, Sidoarjo, Lombok Timur, Makassar, dan Sidrap. Sentra pengolahan beras ini juga dapat dioperasikan sebagai mesin pengolah beras sebelum beras-beras tersebut didistribusikan. Sehingga dengan adanya sentra pengolahan beras ini, kondisi beras akan selalu terjamin higienitas maupun kualitasnya. Yang ketiga adalah sentra pengeringan jagung atau corn drying center. Sentra pengeringan jagung ini merupakan unit sarana pengolahan jagung yang melakukan kegiatan produksi pangan termasuk pembelian bahan baku, perdagangan, pengeringan, dan pengemasan. Teknologi yang terdapat di sentra pengeringan jagung terdiri dari mesin dryer dengan kapasitas hingga 240 ton per harinya serta kapasitas penyimpanan sebesar 3.000 ton per unit silonya. Untuk unit sentra pengeringan jagung ini terdapat di Bolang Mangondo, Sulawesi Utara, dan di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir adalah unit pengolahan. Unit pengolahan melakukan kegiatan pembelian bahan baku, pengolahan, pengemasan, serta penyimpanan pangan beras. Unit pengolahan ini memiliki kapasitas untuk mengeringkan gabah dengan kapasitas 10 dan 30 ton per hari beserta mesin pengolahannya yang tersebar di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Nah Sobat Bulog, setelah mengetahui apa saja infrastruktur pasca panen yang dimiliki Perumbulok, saya ingin menjelaskan juga bahwa untuk mengelola unit-unit infrastruktur pasca panen tersebut, Perumbulok telah membentuk sebuah unit bisnis yang bernama Unit Bisnis Industri. Unit Bisnis Industri ini saat ini mengelola 10 sentra penggilingan padi, 10 unit. Nah Sobat Bulog, setelah mengetahui apa saja infrastruktur pasca panen yang dimiliki Perumbulok, saya ingin menjelaskan juga bahwa untuk mengelola unit-unit infrastruktur pasca panen tersebut, Perumbulok telah membentuk sebuah unit bisnis yang bernama Unit Bisnis Industri. Unit Bisnis Industri ini sendiri mengelola 10 sentra penggilingan padi, 7 unit sentra pengolahan beras, 5 unit pengolahan, serta kedepannya akan juga mengelola 2 unit sentra pengeringan jagung. Di UB Industri ini sendiri hingga kini telah melayani banyak pelanggan hingga ke berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Medan hingga ke Papua. Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi pelanggan, baik untuk penjualan ke distributor, retail, horeca, maupun kebutuhan lainnya seperti CSR perusahaan, event-event khusus, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.
UB Industri sendiri selalu ingin menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan dan akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tentu saja UB Industri berharap agar produk pangan yang dihasilkan akan selalu menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat. Karena dalam pengelolaannya, UB Industri telah menerapkan standarisasi mutu yang tinggi, selain juga melayani konsumisasi produk pangan yang dibutuhkan. Serta yang pasti, produk pangan yang dihasilkan di UB Industri telah mendapatkan sertifikasi halal. Sip kan? Berapa merek beras yang diproduksi oleh UB Industri, diantaranya beras Punakawan, Sibreh, Belinda, Malopi, dan masih ada beberapa merek beras lainnya yang tersedia di pasaran. Adapun jika Sobat Bulog sendiri ada yang belum pernah mencoba dan ingin mencobanya, maka Sobat Bulog bisa mendapatkan di beberapa tempat seperti di Bosfood, Indogrosir, dan TipTop. Nah, Sobat Bulog, jika kamu ingin mengetahui lebih detail mengenai produk-produk Bulog dan UB Industri, dapat mengunjungi website Perum Bulog dan Instagram Perum Bulog di perum.bulog atau Instagram unit bisnis industri di industri.bulog. Atau juga dapat menghubungi call center UB Industri di 0812 8333 0270. Baiklah Sobat Bulog, sekarang pasti sudah lebih jelas ya apa saja infrastruktur pasca panen yang dimiliki Perum Bulog. Tentu saja harapan bagi kita semua dengan dibangunnya infrastruktur pasca panen ini, baik sentra penggilingan padi, sentra pengolahan beras, sentra pengeringan jagung, serta unit-unit pengolahan. Tentu saja ini merupakan harapan baru untuk mendukung kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan produksi petani dalam negeri dan didukung dengan infrastruktur pasca panen yang menerapkan konsep ekonomi sirkular yang mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku pangan dan memanfaatkan limbah hasil produksi, serta menerapkan teknologi pangan terbaru sehingga dapat membantu dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta menjadi harapan bagi terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Demikian Bulog Bisnis Talk kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan di episode kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jangan lupa Sobat Bulog untuk memantau channel YouTube ini untuk memperoleh update-update informasi di tiap minggunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.